Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Fajar di channel Fajri. Jadi di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai bukan pembahasan sih, lebih ke latihan soal SNBT tahun 2025. Jadi ini merupakan prediksi untuk SNBT tahun 2025. Oke, kita langsung bacakan aja ya. Jika diberikan nilai A plus B sama dengan P, maka nilai maksimum 2AB adalah oke. Jadi sebenarnya mungkin disclaimer dulu, kalau soal-soal yang aku ambil itu merupakan soal-soal resmi yang pernah diujikan baik dari lembaga yang di luar dari pemerintahan ya, maksudnya itu lembaga luar ya, maupun lembaga yang ada di dalam. Jadi aku nggak buat sendiri itu soalnya. Artinya adalah memang soal-soal yang ditampilkan itu tidak didasarkan dari pemikiran aku untuk membuat soal itu. Jadi pure aku ngambil dari lembaga lain gitu ya, seperti tryout, UTBK, ataupun dari lembaga pemerintah juga ada gitu ya, yang aku ambil soal-soalnya. Oke, kita lanjut aja. Nah, katanya di sini jika diberikan nilai dari A plus B sama dengan P, maka nilai maksimum dari 2AB adalah. Oke, sebelum itu mungkin teman-teman harus mengetahui tentang makna dari istilah pertidaksamaan gitu ya. Jadi pertidaksamaan itu sebenarnya adalah ya tadi ya, kebalikan dari persamaan. Kalau persamaan itu kan ditandai dengan adanya sama dengan. Kalau pertidaksamaan itu biasanya kita tandai dengan kurang dari, lebih dari ya, ataupun kurang dari sama dengan, kurang dari sama dengan, ataupun lebih dari sama dengan. Pemaknaan ini kita bisa memaknakan pertidaksamaan untuk menentukan nilai maksimum ataupun nilai minimum. Jadi misalkan ada sebuah nilai X ya, yang kita nggak tahu nih nilainya itu berapa gitu ya. Misalkan X lebih besar dari sama dengan 24 ya. Kalau X itu adalah sebuah nilai yang kita nggak tahu berapa, dan kita memberi syarat kalau X-nya itu adalah yang lebih besar sama dengan 24. Berarti kita di sini bisa membuat sebuah kesimpulan kalau suatu nilai X itu ya berarti suatu nilai yang lebih besar dari 24 ya. Misalkan ya kalau X-nya bilangan asli ya, 24, 25, 26, banyak gitu ya, karena angka-angka ini adalah angka-angka yang lebih besar daripada ini 24. Oke, jadi kalau dari pola seperti ini, kalau teman-teman coba untuk meneruskan 27, nah ini makin besar ternyata ya, 28, 29, oh makin besar gitu ya, sampai 1 juta, 2 juta, 2 miliar. Nah, ternyata dari pola tersebut yang paling minimal adalah yang 24 gitu ya. Jadi itu adalah makna dari sebuah pertidaksamaan. Lebih jelasnya mungkin di sini aku bakal ngasih tips. Kalau sebuah pertidaksamaan itu memiliki nilai minimum ya, nilai minimum jika lambangnya adalah X kurang dari sama dengan A gitu ya. Nah, kalau nilai maksimum itu jika tadi ya di sini ya, X-nya lebih besar dari 24. X lebih besar sama dengan A misalkan ya. Nah, kalau
memiliki keduanya, maka X-nya itu ada di antara A dan B gitu ya. Lambangnya adalah ini. Misalkan A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan B. Nah, ini memiliki keduanya. Nilai minimalnya di A, nilai maksimumnya di B gitu ya. Oke, jadi itu untuk menentukan sebuah nilai minimum dan maksimum dari sebuah pertidaksamaan. Nah, adapun cara atau metode, salah satu metode untuk menentukan apakah bentuk dari aljabar tersebut memiliki nilai minimum atau maksimum, kita bisa menggunakan metode QM, AM, GM, HM gitu ya. QM itu adalah quadratic mean, AM itu adalah arithmetic mean, GM itu adalah geometric mean, dan HM itu adalah harmonic mean. Jadi ini bisa dibaca teoremanya teman-teman ya. In algebra, the AM GM inequality ya. Jadi dalam algebra itu AM GM pertidaksamaan dengan GM, also known formally as the inequality of arithmetic and geometry means. Secara formal ya yang kita tahu pertidaksamaan aritmetik dan geometri, atau informalnya kita singkat sebagai AMGM, is an inequality that states, jadi pertidaksamaan yang menyatakan kalau sebuah bilangan real yang tidak negatif ya, yang lebih besar atau sama dengan geometric mean-nya gitu ya, arithmetic mean-nya. Jadi ini bisa dilakukan ketika sebuah nilainya itu adalah nilai yang positif gitu ya. Nah, ini juga mengartikan kalau dari pernyataan ini kita bisa menyimpulkan sebuah pertidaksamaan. Jadi ini adalah AM, di sini GM gitu ya. Nah, nanti kita akan memiliki sebuah bentuk AM-GM tadi ya, yang ini ya. Oke, katanya yang diketahuinya adalah A tambah B-nya sama dengan P ya. A tambah B sama dengan P. Diketahui kalau A ditambah B sama dengan P. Nah, yang akan ditanyakan adalah berapa sih nilai maksimum dari 2AB gitu ya. Maksimum dari AB, 2AB. Nah, di sini karena mungkin kita asumsikan aja teman-teman ya, kalau nilai A dan B itu adalah nilai yang non negatif ya, atau positif dan 0. Jadi kita bisa menggunakan AMGM. Jadi katanya X1 tambah X2 sampai X sekian dibagi N, ini rata-rata teman-teman ya. Ini data dibagi banyaknya data gitu ya. Jadi kalau ada A plus B ya berarti nanti N-nya 2, karena ini ada 2 variabel ya, berdasarkan AM arithmetic mean-nya. Jadi nanti kita punya A plus B lebih besar, dibagi 2 ya. Kenapa? Karena dalam formulanya ini X1 tambah X2 tambah X sekian itu dibagi N. N itu adalah banyaknya variabel ini ya, banyak data. Berarti karena ada A dan B berarti dibagi 2. Ini lebih besar sama dengan akar dari perkalian variabelnya ya, perkalian variabelnya. Tapi nanti untuk indeksnya itu sebanyak datanya, karena ini ada 2 variabel berarti nanti indeksnya 2 gitu ya. Karena biasanya dalam akar itu indeks 2 tidak dituliskan, maka kita bisa menuliskan bagian GM-nya, bagian kanannya seperti ini, A dikali B ya. Karena di sini kan posisi X1-nya sebagai A ya, X1 A, X2-nya B gitu ya. Dan N-nya itu kan tadi banyaknya variabel, karena variabelnya 2, A dan B doang, maka Y-nya 2 gitu ya. Terus ini adalah perkaliannya, indeksnya 2. Nanti indeksnya itu tergantung dari banyaknya variabel. Nah, sekarang
yang ditanyakan ternyata ini 2AB. Ingat, sesuai dengan yang aku bilang tadi, untuk sebuah nilai maksimum, ini kebalik ya. Harusnya ini lebih besar sama dengan yang maksimum itu harusnya kurang dari sama dengan ini kebalik ya. Jadi yang memiliki nilai maksimum itu jika ada tanda kurang dari ya, sama dengan. Dan untuk nilai minimum jika ada tanda lebih dari sama dengan. Nah, karena di sini masih lebih dari sama dengan, kita bisa balik teman-teman untuk tandanya. Jadi nanti kita punya bentuknya seperti ini. Kita balik menjadi AB akar AB kurang dari sama dengan A plus B per 2 gitu ya. Kita punya bentuk yang seperti ini. Balik lagi, karena yang ditanyakan adalah 2AB, sedangkan kita hanya memiliki akar AB doang, maka kita tinggal mengkuadratkan kedua sisi. Dan tadi yang udah aku bilang, kita mengasumsikan bahwa A dan B adalah sebuah bilangan non negatif. Jadi kalau sebuah non negatif ini kalau dipangkatkan itu tandanya nggak akan berubah gitu ya. Sebenarnya ya nggak akan berubah sih harusnya. Jadi nanti kalau ini dikuadratin itu tanda pertidaksamanya tidak akan berubah gitu ya. Tidak akan berubah tanda persamaannya. Nah, berarti yang kiri itu akarnya hilang karena kan ini indeksnya 2 ya. Kalau indeksnya 2 terus dipangkatin 2 nanti akarnya menjadi hilang. Sehingga yang kiri menjadi AB kurang dari sama dengan yang kanannya adalah A plus B pangkat 2. A plus B per 2 pangkat 2. Sekarang karena yang ditanyakan adalah 2 dikali A dikali B, berarti kita tinggal mengkalikan aja kirinya 2 dan supaya adil berarti kanan juga harus dikali 2. Sehingga ini akan menjadi 2 dikali A dikali B kurang dari sama dengan 2 dikali A plus B ya. Per A plus B per 2 ini pangkat 2 ya. Nah, ini objektifnya sudah kita temukan. Nah, sekarang karena ini tandanya kurang dari dan berdasarkan yang udah kita ketahui sebelumnya, kalau kurang dari berarti yang akan kita cari adalah maksimumnya. Nah, berarti di sini kita bisa menemukan nih. Karena A plus B-nya adalah P, maka kita bisa ganti A plus B-nya menjadi P. Ya, ini 2 berarti dalamnya adalah P per 2 ya. Tapi nanti ini dipangkatin 2 ya. Nah, pangkat 2. Berarti kalau P per 2 pangkat 2 berarti nanti masing-masingnya kita pangkatin 2. Sehingga 2 dikali P pangkat 2 P kuadrat. Terus 2 pangkat 2 itu 4 ya. Jadi ini tinggal coret ya. 2 dengan 4 sisa bawah doang. Jadinya P kuadrat per 2. Ini tinggal bagiin aja teman-teman ya. 2 bagi 4 ya, setengah. Nah, karena 1 per 2 ini kan bisa kita uraikan menjadi 1 per 2 dikali P kuadrat. Karena 1 per 2 adalah 0,5, sehingga nanti hasilnya adalah 0,5 P kuadrat. Oke, jadi jawabannya adalah 0,5 kali P kuadrat. Oke, jawabannya adalah D, teman-teman ya. Oke, mungkin itu teman-teman untuk video kali ini. Jangan lupa untuk share, subscribe, dan like. Sampai jumpa di video selanjutnya.